Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Halo, perkenalkan, nama saya Mas Furianto. Saya mahasiswa student 5 dari grup 3. Pada video ini saya akan menjelaskan problem decomposition dari modul yang saya kerjakan, yaitu enrollment request sebagai bagian dari aplikasi Student Academic Record System dalam mata kuliah data, struktur, dan algoritma di STMIC Taskia. Untuk latar belakangnya, bayangkan situasi di hari pendaftaran mata kuliah, ada ratusan mahasiswa yang ingin mendaftar ke kelas yang sama di waktu yang bersamaan. Nah, ada 3 masalah utama yang muncul di sini. Untuk yang pertama, masalah satu itu mahasiswa re-enroll darurat perlu masuk ke depan antrian, bukan belakang. Dan untuk masalah yang kedua, mahasiswa yang daftar normal seharusnya masuk dari belakang secara urut sesuai prinsip FIFO, first in first out. Dan untuk masalah yang ketiga, kalau mahasiswa yang paling terakhir daftar tiba-tiba membatalkan, sistem harus bisa menghapus dia langsung dari belakang antrian. Jadi untuk pertanyaannya, bagaimana sistem antrian bisa fleksibel dari 2 arah sekaligus? Untuk yang ketiga itu, mengapa bukan queue biasa? Kalau kita pakai queue biasa seperti yang dikerjakan teman saya student 2 di modul enrollment queue hanya bisa menambahkan data dari belakang dan mengambil dari depan satu arah saja. Lihat di sini, Rizky mau masuk ke depan antrian karena re-enroll darurat. Queue biasa tidak bisa melakukan itu. Ada tanda silang merah di sini ya, ada tanda merah di sini. Sementara di enrollment di queue modul yang saya kerjakan, kita bisa add front dari depan untuk disipkan dari depan, dan add rear untuk ditambah dari belakang, dan remove front untuk layarnya dari depan, dan remove rear untuk hapus dari belakang. Oke. Kalau lihat tabel perbandingan di bawah ini, Q biasa hanya bisa 2 operasi, sedangkan di Q bisa 4. Ya, bisa. Kalau Q biasa itu cuman dari belakang, dia nggak bisa tambah dari depan prioritas dan hapus dari belakang, itu batal. Sedangkan di Q dia bisa semuanya, bisa 4-4-nya, bisa tambah dari belakang, ambil dari depan, tambah dari depan, dan hapus dari belakang. Dan untuk slide yang keempat tuh ada objek yang dimodelkan. Lalu objek apa yang kita simpan di dalam DQ ini? Jawabannya adalah student dari file student Java. Oke, student Java yang ada di folder share. File ini dikerjakan bersama seluruh anggota grup 3 di week 1. Student punya 4 file. Name sebagai string, name untuk nama lengkap, major untuk program studi, dan year untuk tahun angkatan masuk. Nah, setiap node di dalam DQ yang saya menyimpan satu objek student, dan karena ini DQ bukan queue biasa, modenya menggunakan doubly linked. Artinya setiap node punya 2 pointer, preview yang menunjukkan node sebelumnya ke arah front, dan next yang menunjuk ke node berikutnya ke arah rear. Kelas enrollment di Q sendiri punya 2 pointer utama, yaitu head yang artinya depan, dan tail rear ya, yang artinya ada di ujung belakang. Kenapa pakai student? Karena student adalah entitas utama sistem akademik. Name-nya unik dan digunakan oleh seluruh modul grup 3 dari shared package yang sama. Dan untuk selanjutnya, operasi yang diimplementasikan. Oke. Sekarang saya jelaskan 9 operasi yang akan saya implementasikan di dalam kelas enrollment di Q untuk menambah data atau 2 operasi. Oke, yang pertama itu ada add front untuk disisipkan mahasiswa prioritas ke depan antrian atau re-enroll darurat.
ada add rear yang student tambah mahasiswa baru ke belakang antrian daftar normal. Untuk menghapus data ada remove front, dipakai ketika registrar melayani mahasiswa paling depan, dan remove rear dipakai kalau mahasiswa paling belakang membatalkan pendaftarannya. Untuk melihat data tanpa menghapus ada pick front dan pick rear. Keduanya hanya menampilkan data tanpa mengeluarkan dari antrian. Lalu dua operasi pengecekan ada is empty untuk periksa apakah antrian kosong, penting dipanggil sebelum operasi, dan remove atau pick. Oke. Dan untuk size untuk mengembalikan jumlah mahasiswa dalam antrian. Dan untuk yang terakhir itu ada display untuk mencetak semua isi antrian dari depan ke belakang ke konsol. Oke. Dan untuk ada skenario nyatanya tuh selanjutnya. Sekarang saya simulasikan bagaimana model ini bekerja dalam skenario nyata. Angka pertama ada add rear Fajar daftar normal. Jadi kita panggil add rear ya. Dia masuk dari antrian belakang, state antrian, sekarang depan Fajar belakang. Bisa dicek sama kalian ya di sini skenario nyatanya simulasi antrian pendaftaran. Jadi kalau kalian misalnya nih kita simulasikan, yang pertama itu ada add rear Fajar itu datangnya normal ya, jadi kita tambahkan add rear. Untuk yang kedua itu ada Laila, dia masuk dari belakang start antrian sekarang. Jadi kalau normal tuh add rear ya. Terus untuk Rizky datang dengan status re-enroll darurat karena gagal daftar semester lalu karena error sistem. Jadi kita panggil dia add front, dia paling depan ya. Terus untuk selanjutnya ada remove front. Rizky dilayani duluan sesuai prioritas. Antrian tersisanya tuh ada Fajar, Laila, terus ada belakang. Harus ada Rizky paling depan ya karena dia add front, sekarang dia dihapus. Dan untuk yang remove rear, antrian sekarang tuh tinggal ada depan, Fajar, dan Laila tuh dihapus ya. Skenario ini menunjukkan kenapa di Q sangat cocok kita bisa menangani prioritas dari depan dan pembatalan dari belakang tanpa mengganggu urutan mahasiswa di tengah. Jadi Fajar itu nggak kesentuh ya. Yang selanjutnya, posisi enrollment di Q dalam grup 3. Sekarang saya jelaskan posisi modul saya dalam keseluruhan aplikasi grup 3, yaitu Student Academic Record System. Grup 3 terdiri dari 5 modul. Student 1 mengerjakan student registry dengan dynamic array untuk menyimpan data mahasiswa. Untuk student 2 mengerjakan enrollment queue dengan queue singly linked untuk antrian pendaftaran normal. Student 3 mengerjakan grade revision stack dengan stack untuk riwayat perubahan nilai. Student 4 mengerjakan course roster map dengan hash map untuk daftar peserta mata kuliah. Dan student 5, saya Maisa mengerjakan enrollment di queue dengan di queue doubly linked untuk antrian pendaftaran yang fleksibel dua arah. Yang penting untuk dipahami adalah setiap modul independen saya mengerjakan enrollment di queue di feature branch saya sendiri tanpa perlu menunggu modul lainnya selesai. Satu-satunya dependensi saya adalah student Java dari folder set yang sudah dikerjakan bersama week 1. Dan yang terakhir ada ringkasan
Baik, sebagai penutup saya rangkum apa yang saya jelaskan. Untuk yang pertama, masalahnya antrian pendaftaran biasa tidak bisa menyisipkan mahasiswa prioritas di depan antrian. Kedua, solusinya di queue atau double-ended queue dengan doubly linked node yang fleksibel dari dua arah. Dan untuk yang ketiga, entitas student Java dari share packaged pack digunakan sebagai objek di setiap node di queue. Dan untuk yang keempat, operasinya add front ada 9, ada add front, ada add rear, ada remove front, ada remove rear, ada pick front, pick rear, is empty, size and display. Dan untuk yang terakhir, yang kelima, di posisinya ini adalah modul student 5 mandiri, hanya bergantung pada student Java dan dikerjakan di feature brand saya sendiri. Sekian video dari saya Mesha Prianto. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video kedua, di mana saya akan menjelaskan application design dari enrollment di Q. Oke. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.